Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Mas Ika Ngalap Barokah. Hari ini, Minggu tanggal 22 Januari 2023, Mas Ika berada di sekitar lingkungan Astana Nyi Mas Ratu Ayu Gandasari. Ikuti perjalanan Mas Ika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nyi Mas Gandasari adalah salah seorang putri Sayyid Malik Soleh dari Aceh yang dibawa oleh Ki Kuwu Cirebon ke Jawa. Tokoh Nyi Mas Ratu Ayu Gandasari di kemudian hari menjadi terkenal karena dia merupakan panglima perang Kesultanan Cirebon dan menjadi satu-satunya kalangan wanita yang menjadi panglima peperangan. Bukan hanya itu saja, Nyi Mas Gandasari juga menjadi cikal bakal berdirinya Desa Panguragan Kabupaten Cirebon. Nyi Mas Gandasari sudah menjadi piatu sejak bayi, bahkan ibunya meninggal saat dia belum diberi nama. Kisah Nyi Mas Gandasari berawal dari perjalanan Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Rara Santang untuk pergi menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Rara Santang berhasil sampai ke Mekah dan menunaikan ibadah haji. Namun, Pangeran Walang Sungsang harus berpisah dengan adiknya Nyi Mas Rara Santang karena Nyi Mas Rara Santang menikah dengan penguasa Mesir saat itu. Pangeran Walang Sungsang akhirnya pulang tanpa sang adik Nyi Mas Rara Santang. Di tengah perjalanan, sebelum sampai ke Cirebon, Pangeran Walang Sungsang mampir di Kerajaan Pasai. Saat Pangeran Walang Sungsang berada di Pasai, Kerajaan Pasai tengah dilanda wabah penyakit yang mematikan. Bukan hanya rakyatnya yang terkena wabah penyakit tersebut, bahkan raja dan juga permaisurinya terkena wabah itu. Pangeran Walang Sungsang yang memiliki kemampuan lebih dalam ilmu pengobatan akhirnya ikut membantu untuk membuatkan obat wabah tersebut. Hingga beberapa rakyat berhasil selamat dari wabah penyakit yang mematikan itu. Bahkan Raja Pasai bisa kembali pulih karena berhasil diobati oleh Pangeran Walang Sungsang. Namun naas bagi permaisuri sang raja yang saat itu sedang hamil 9 bulan tidak berhasil diselamatkan oleh Pangeran Walang Sungsang. Tetapi bayi yang ada dalam kandungan sang permaisuri Raja Pasai beruntung bisa diselamatkan. Bayi itulah yang kelak dikenal dengan nama Nyi Mas Ratu Ayu Gandasari. Nyi Mas Gandasari kecil yang ditinggal wafat ibunya itu selalu menangis. Namun anehnya, ketika ditimang Pangeran Walang Sungsang, bayi ini akan terdiam. Raja Pasai akhirnya mempercayakan bayi Nyi Mas Gandasari kepada Pangeran Walang Sungsang. Nyi Mas Gandasari diserahkan untuk dididik dan dibesarkan oleh Pangeran Walang Sungsang. Bukan hanya itu, Raja Pasai mempercayai Pangeran Walang Sungsang karena dia tahu kalau sang pangeran adalah seorang putra raja. Akhirnya, bayi Nyi Mas Gandasari dibawa pulang ke Cirebon oleh Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Diceritakan, semenjak Nyi Mas Gandasari beranjak dewasa, dalam asuhan Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Cirebon atau Mbah Kuwu Sangkan, begitu banyak gegeden Cirebon yang menyukai untuk dijadikan istri.
Melihat hal tersebut, Ki Kuwu Cirebon mengadakan musyawarah dengan Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Hasil dari musyawarah itu akan diadakannya sayembara untuk menguji kesaktian Nyi Mas Ratu Ayu Gandasari. Barang siapa di antara pelamar yang dapat mengalahkan kesaktian Nyi Mas Gandasari, maka dialah jodohnya dan akan dijadikan suami. Begitulah yang diucapkan kira-kira oleh Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, sayembara pun dilaksanakan. Peserta pertama datang dari Pekandangan Indramayu, yakni Ki Gede Pekandangan. Ia mengeluarkan golok saktinya maju ke medan laga melawan Nyi Mas Gandasari, namun Ki Gede Pekandangan kalah. Kegeden satu persatu maju menggunakan pusaka saktinya masing-masing, namun Nyi Mas Gandasari dapat mengalahkannya semua. Kemudian datanglah seorang kesatria dari negeri Cina, Ki Dampu Awang, yang berilmu tinggi dan memiliki kekayaan. Dengan kesaktian dan kekayaannya, ia ingin menjadikan Nyi Mas Gandasari sebagai istrinya. Namun sayang sekali, ia tidak berhasil mengalahkan Nyi Mas Ratu Ayu Gandasari. Begitu juga dengan Ki Gede Bungko yang sejak tadi hanya memperhatikan Nyi Mas Gandasari melawan para gegeden. Akhirnya ia menyukai Nyi Mas Gandasari karena kesaktiannya. Ki Gede Bungko pun turun ke medan laga melawan Nyi Mas Gandasari. Namun menghadapi Ki Gede Bungko, Nyi Mas Gandasari cukup kewalahan karena tidak disangka ternyata Ki Gede Bungko memiliki kesaktian luar biasa. Namun pada akhirnya ia dapat dikalahkan juga. Melihat sayembara itu, Syekh Magelung Sakti Sultan dari negeri Syam diam-diam terpikat atas kecantikan Nyi Mas Gandasari yang wanginya semerbak sampai ke hidungnya, belum lagi kesaktian yang Nyi Mas Gandasari miliki. Tersebutlah akhirnya Syekh Magelung Sakti untuk maju ke medan laga pertarungan. Keduanya begitu lama, namun tanpa disangka para penonton dan gegeden Cirebon merasa kaget karena Syekh Magelung Sakti dapat mengalahkan Nyi Mas Gandasari. Dari kekalahan tersebut, Nyi Mas Gandasari harus menerima resikonya untuk dinikahi Syekh Magelung Sakti. Namun, Nyi Mas Gandasari memiliki permintaan agar pernikahannya ditunda beberapa waktu. Syekh Magelung pun akhirnya menyepakatinya. Kini, makam Nyi Mas Gandasari terletak di Desa Panguragan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Sedangkan makam Syekh Magelung Sakti terletak di Desa Karangkendal, Kecamatan Kapatakan, Kabupaten Cirebon. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Tetap ikuti perjalanan Masika sampai akhir untuk membahas tentang nama asli dari Nyi Mas Ratu Ayu Gandasari.
أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله.